Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku dimanapun saudara berada. Semoga baik-baik saja dan tetaplah sehat, penuh semangat karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan menikmati hari yang baru. Dan kami percaya pada hari ini kasih setiamu tidak akan pernah meninggalkan kami. Penyertaanmu, berkatmu selalu baru setiap hari. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami dimampukan menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 30 Juni 2023, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Asadang adong haluaun di bagasan manang isi na asing, aidang adong gowar na asing di torun ni langit, di lehon tu jolma, parhitiata tu haluaun. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kita bahwasanya keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita manusia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan perbuatan baik kita, bukan perbuatan menurut kita sudah benar, maka kita diselamatkan. Bukan, tetapi kasih karunia Allah semata. Lalu untuk apa kita berbuat baik? Banyak orang merasa rugi berbuat baik jika bukan karena perbuatan baik itulah jalan keselamatan. Kita berbuat baik karena kita sudah lebih dulu menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Bukankah kita telah berdosa? Kitab Roma mencatat upah dosa ialah maut. Karena dosa-dosa kita harusnya sudah menerima kematian. Dan kematian itu kekal. Tidak ada lagi keselamatan. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Yesus Kristus dikaruniakan sehingga kita beroleh keselamatan. Dosa membuat kita terpisah jauh dari Allah Sang Pencipta. Tidak ada kedamaian, tidak ada pendamaian. Tetapi Yesus Kristus menjadi manusia, Dialah yang menjadi jembatan kita. Dialah yang menjadi pendamai kita dengan Allah, sehingga kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat selalu bahwasanya kasih setia Tuhan itu senantiasa menyertai orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Orang-orang yang melakukan firman-Nya setiap hari, kapanpun, dimanapun. Bukan ketika dilihat orang saja, tetapi justru ketika tidak ada orang yang melihat, di sana dia sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Ini tidak mudah, bukan? Ya, tidak mudah. Karena banyak sekali orang-orang Kristen yang mengatakan dia percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dalam kenyataan hidupnya dia tidak percaya. Kita mau bukti? Ya, banyak orang Kristen yang pergi mencari kesembuhan bukan pada tempatnya. Banyak orang Kristen yang percaya kepada kegaiban dunia. Mari kita merenungkan ketika kita sedang sakit.
doa-doa kita belum dijawab, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita mulai goyah atau bahkan tidak percaya? Hari ini kita diingatkan di dalam firman Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan ya. Dia tetap setia. Dia tetap juru selamat kita yang akan menolong kita di dalam berbagai persoalan hidup kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan. Biarlah Dia yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Sekalipun kesulitan melanda, sekalipun kita sedang susah, percayalah, keselamatan yang sesungguhnya tidak datang dari mana-mana, tidak datang dari siapa-siapa, kecuali hanya dari Dia, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merefleksi kembali kehidupan kita, merenungkan kembali apa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan ini. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Atau kita meletakkan dan memberikan pengharapan-pengharapan kita kepada dunia? Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk tetap percaya hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat kehidupan kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita saat ini, tetaplah percaya. Jika kita sedang di dalam puncak kejayaan, di dalam puncak kebahagiaan, bukan itu keselamatan yang sesungguhnya saudara. Atau justru itu adalah satu perangkap iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu berhati-hatilah. Karena iblis bisa datang, dia bisa muncul seperti malaikat terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 dicatat, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan kita adalah anugerah Tuhan. Tetaplah percaya dan berimanlah hanya kepada Dia, agar keselamatan itu tidak menjadi sia-sia, agar keselamatan itu tetap menjadi milik kita sampai Maranatha tiba. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita untuk tetap setia dan percaya kepadanya, dan menjadikan Yesus Kristus satu-satunya prioritas utama di dalam kehidupan kita. Tetap teguh dan percaya hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang penuh kasih. Keselamatan yang Kau kerjakan nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami mau keselamatan ini menjadi abadi milik kami karena pertolongan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia di dalam jalan kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus berbuat baik di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak menjadi sia-sia. Keselamatan yang telah Engkau berikan tidak sia-sia ya Bapa. Tolong kami Tuhan, tanpa-Mu kami akan celaka. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan melindungi kami. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat hari lepas hari. Mampukan kami untuk melakukan yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menolong. Berikanlah pekerjaan yang baik, yang sesuai untuk mereka. Berikanlah kekuatan bagi saudara-saudara kami yang berjuang lepas dari berbagai persoalan. Demikian juga bagi mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit. Tuhan, kepadamu lah kami memohon. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kesembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Pulihkanlah mereka, sehingga mereka beroleh kembali kekuatannya, beroleh kembali kesehatannya, sehingga mereka boleh melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.